Ya, ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Wih, coba Za, ngomong lagi Za. Oke, sip. Berarti masuk suaranya. Ya, tadi sebelumnya aku habis ngajar juga dan nggak masuk. Aku kira ini kok headphoneku ternyata aman kok. Oke, kita buka ya untuk pertemuan hari ini. Masih masih semangat banget nih kayaknya teman-teman. Heza apalagi semangat banget nih kalau astronomi Heza. Keren banget emang. Oke, kita buka pertemuan kita hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, ya rabbal alamin. Semoga kita semua dimudahkan, dikuatkan, dan diberkahi ilmu yang kita dapatkan. Ya, oke, kita lanjut untuk materi yang kita akan kita sudah bahas ya. Jadi ini aku stop video seperti biasa, aku share screen dulu. Oke. Mana ya? Oh, ini dia. Share screen. Ya, jadi kemarin kita udah bahas apa aja? Eh, Nah, ini aku review sedikit. Kita udah bahas Kepler apa? Belum itu. Parallaks dan trigonometri, parallaks, kemudian ya pengukuran sudut ya. Teman-teman udah tahu semua. Terus kemudian kita udah bahas juga eh apa Kepler 1, 2, 3 gravitasi ya. Mungkin teman-teman udah bosan juga mungkin dengan kok Kepler lagi ya, tapi buktinya banyak sekali bentuk soalnya ya. Eza aja yang udah jago nih ya masih terkecoh-kecoh gitu ya. Jadi ternyata nggak ada salahnya juga kita apa namanya banyak latihan ya dari kemarin. Yang pada intinya sebenarnya ya supaya teman-teman semakin terbiasa, semakin apa namanya lancar ya mengotak-ngatik si kalkulatornya, jadi teman-teman bisa lebih cepat lagi nanti ketika mengerjakannya. Sebenarnya sebentar ini aku harus ini dulu. Oke. Ya, sorry, ini aku hilangin ya. Nah, terus kita udah kemarin ya udah banyak latihan ya tentang itu kecepatan lepas lah apalah kita bahas, sempat kita bahas juga itu ya yang regresi linear ya sedikit. Ya, hari ini aku coba masuk ke astrofisika. Ya, kita punya kalau di apa namanya astronomi kita mungkin kurang astrofisika ini ya. Terus nanti di astrofisika ini kita belajar tentang ya sebenarnya lebih ke perluminositasan dan seterusnya ya itu. Sedikit mungkin kita coba lihat diagram Hertzsprung-Russell, terus yang dikaitannya dengan kita punya apa namanya siklus bintang ya. Kemudian yang uh, ya paling akhir nanti mungkin, tapi kita lihat ya kondisinya tata koordinat ya setelah kita belajar fisika ini. Dan kita latihan-latihan dulu juga ya. Kemungkinan di pertemuan ini aku coba fokuskan ke astrofisika. Oke, nah mungkin teman-teman udah pada baca juga ya, udah pada tahu juga. Aku coba review lagi ini ya untuk materi pertama tentang gelombang. Jadi kalau misal di apa namanya yang dikaitan juga sama meteorologi juga ya, kalau teman-teman ingat-ingat kita punya gelombang eh, apa aja sih ya. Gelombang apa aja kalau misal di apa namanya meteorologi, teman-teman ingat juga ya ada gelombang ini RMI TUXG. Nah ini kita punya gelombang radio, kita punya gelombang microwave, kita punya gelombang infrared, baru kita punya gelombang tampak, cahaya tampak ya. Ah, kemudian kita punya ultraviolet, kemudian kita punya X atau X-ray ya, dan kita punya G gamma ray. Nah, semakin ke arah, nah ini semua ya, mungkin teman-teman udah hafal juga.
Kalau aku dulu ngapalin gini, Ramitux G ini ya. Nah, ini semakin ke arah gelombang radio kita akan punya panjang gelombang yang makin makin panjang, makin panjang ya. Makin panjang, kemudian kita punya frekuensi yang ke arah sinar gamma, kita akan punya frekuensi yang semakin besar ya, besar. Jadi kalau ke arah radio gelombang panjang gelombangnya makin panjang, makanya kita gunakan ya gelombang radio untuk banyak hal ya. Kemudian ke arah sinar gamma kita punya frekuensi yang lebih besar. Jadi paling kecil frekuensinya adalah radio, paling besar adalah sinar gamma. Nah, ini nanti kalau kita coba fokuskan ke sini, saya tampak yang bisa kita lihat ya. Teman-teman akan bisa teman-teman udah tahu semua juga kalau ya urutannya kan Meiji Kuhibinio ya. Meiji Kuhibinio. Merah, jingga, kuning, hitam, hitam, hijau, biru, nila, ungu. Meiji Kuhibinio. Paling panjang, panjang gelombangnya berarti apa? Merah atau ungu? Merah. Panjang gelombangnya yang paling paling panjang adalah merah. Benar, Ibrar. Merah paling panjang gelombang paling panjang. Ungu yang paling pendek. Karena ya dari kiri ke kanan ya ini ya. Panjang lambda makin panjang itu ke arah radio, lambda makin pendek itu ke arah gamma. Jadi Meiji Kuhibinio yang paling panjang adalah merah. Kalau teman-teman ingat di pelangi, nah ini pelangi. Pelangi bukan LGBT ya. Jadi pelangi ini ya, yang paling atas kan merah ya. Nah, ini teman-teman kayak gampangnya, wah iya merah paling panjang nih, gitu ya. Sisanya ini Meiji Kuhibinio ungu paling bawah. Nah, pentingnya apa nih pentingnya? Nah, soalnya kalau kita pelajari gelombang teman-teman tadi, sorry, kita undur dulu ya. Sini merah, jingga, kuning, hijau, eh biru. Nah, di sini kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari? Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Kalau hijau itu kan apa sih? Hijau itu gabungan antara kuning sama biru ya. Iya nggak sih? Ya, kuning sama biru jadi hijau. Benar. Hmm. Nah, jadi sebenarnya bukan warna utama hijau, ya biru. Nah, di sini kita akan pelajari sini. Ya mungkin teman-teman udah tahu juga kalau kalau panjang gelombang itu apa kecepatan lambat gelombang itu rumusnya adalah lambda dikali F atau lambda dibagi bagi T. Dalam hal ini kita akan mempelajari bintang ya yang dia memancarkan apa namanya? Dia memancarkan semua cahaya ya dan juga menyerap ya. Dia memancarkan cahaya pada seluruh panjang gelombang, terus kemudian dia juga menyerap semua, diasumsikan ya sebagai eh, benda hitam ya, benda hitam sempurna ya, mendekati lah ya, sehingga dia menyerap semua yang dia terima gitu ya, dan memancarkan semua panjang gelombang. Tapi kemudian, nah Pak, intensitas pancarannya itu tidak merata. Artinya ada panjang gelombang tertentu di mana dia memancarkan paling kuat pancaran cahayanya. Sehingga, nah dalam hal ini kita punya teman-teman udah tahu semua ada hukum pergeseran Wien yang dia secara matematis akan terbalik antara apa namanya nih intensitas mencapai maksimum berbanding terbalik dengan suhu efektif si benda. Rumusnya kan lambda maksimum ya, lambda max itu sama dengan 0,2898 dibagi dengan temperatur efektif. Lambda maxnya itu dalam Kelvin dalam sentimeter ya. Temperatur efektif ya dalam Kelvin. Coba. Berarti kalau kayak gini, teman-teman ketika ditanya, misal aku punya bintang yang warnanya ya, yang udah tahu kali ya ini ya. Bintang yang warnanya merah dibandingkan bintang yang warnanya biru, lebih panas mana? Apakah lebih panas yang merah atau lebih panas yang biru? Kelihatannya, kelihatannya. Kira-kira yang satu warna merah nih, atau warnanya biru, guys. Lebih panas yang warna biru, bener banget. Kaitannya apa? Kaitannya karena ya temperatur efektif itu ber, berbanding terbalik dengan 0,2898 per lambda max. Ya,
Nah, panjang gelombangnya tadi kan kita udah ngomong ya, Meiji Kuhibini biru. Merah panjang gelombangnya lebih panjang. Dengan panjang gelombang yang lebih panjang, yang terjadi adalah nilai akhirnya 2,98 ini nilai akhirnya dia akan lebih rendah sehingga temperatur efektifnya akan lebih rendah dibandingkan yang warna biru karena dia panjang gelombangnya lebih pendek. Tadi kan biru di kanan ya, berarti panjang gelombangnya lebih pendek sehingga nilai temperatur efektifnya akan lebih besar. Jadi kalau kita bandingkan ya antara yang merah atau yang biru, kita akan punya bintang yang lebih panas ya. Itu karena ya ini kaitannya karena apa namanya reaksi-reaksi di intinya, kemudian nanti hasil akhirnya dia akan memancarkan energi panas sekian, sekian kalor dan seterusnya yang akhirnya akan ya ini sampai ke kita sebagai panjang gelombang efektifnya lambda max-nya itu adalah yang paling intensitasnya paling tinggi gitu ya. Dalam hal ini misal biru sehingga dia akan menunjukkan atau mengindikasikan dia lebih panas dibandingkan yang merah atau kuning ya matahari kuning jingga nih ya matahari. Oke, nanti ini teman-teman akan ya mungkin udah teman-teman pernah pelajari juga ya ini kalau di apa namanya kelas-kelas bintang teman-teman tahu ya ada OBAF GKM, ya itu ada jenis-jenisnya dan ada warna-warnanya ya kan OBAF GKM tuh. Oke. Terus apalagi? Nah ini kalau selanjutnya kita punya apa namanya si bintang ini dia memancarkan cahaya, dia memancarkan karena hasil reaksi di intinya ini ya, kemudian dia menghasilkan energi, yang kemudian energi itu kita apa namanya bisa kita coba perkirakan, kita hitung gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya, ini kalau pertama ada energi atau intensitas spesifik ya, energi yang dia melewati satu satuan luas permukaan bintang untuk satu panjang gelombang tertentu ya. Jadi ya rumusnya kayak gini, dia tergantung sama uh, ini kita punya H, nah H ini konstanta Planck, kemudian K ini konstanta Boltzmann, tekan Boltzmann, kemudian kecepatan cahaya, temperatur benda. Nanti kita bisa dapat intensitas spesifik ya. Nah, tapi ini kayaknya jarang banget. Aku nggak tahu sih ya. Nggak tahu soal yang kemarin-kemarin ya. Kalau kalau yang tahun-tahun lama itu belum pernah muncul. Nah, yang sering banget muncul pertama adalah kita tahu teman-teman udah paham Stefan Boltzmann ya. Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann ini lagi-lagi eh kayak yang gravitasi ya. Kita punya konstanta gravitasi. Nah, ini kalau di per astrofisikaan, per apa namanya energi-energian ini kita wajib hafal. Teman-teman wajib hafal. Walaupun ada juga kalau di kalkulator teman-teman bisa lihat di simbol nomor 31. Coba teman-teman nyalakan kalkulator terus shift konstanta 31 ya. Terus teman-teman akan dapat ya itu bentukan sama Boltzmann tuh kayak gini ya, kayak tau ya. Tau. Ada yang udah tahu juga. Tau ini adalah konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 ya kali 10 pangkat min 8. Hati-hati. Kalau Stefan Boltzmann itu kali 10 pangkat min 8 ya. Kalau gravitasi itu 10 pangkat min 11. Ya, jadi ingat-ingat. Jangan sampai ke tukar. Ini kalau sekali ke tukar ya bisa sangat berpengaruh gitu ya. Apalagi pilihan jawabannya koma-komaan doang bedanya. Nah, 5,67 kali 10 pangkat min 8 satuannya apa? Watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Ini udah tahu semua lah ya. Nah, tapi ini yang ya mungkin teman-teman notice atau tidak ya sini. Jadi wajib teman-teman ya tahu bahwa ya kayak yang kemarin yang di gravitasi kalau konstanta itu dalam SI, jadi dalam meter dan Kelvin. Jadi nanti kalau misal teman-teman punya angka-angka lain, data-data lain yang dia dalam kilometer, teman-teman ubah. Dalam derajat Celcius teman-teman ubah dulu ke Kelvin. Supaya ini nanti bisa valid ya dikalikan dengan Stefan Boltzmann-nya. Intinya gitu. Jadi Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Terus, nah, setelah kita tahu Stefan Boltzmann, kita bisa ngitung energi yang dilewati, yang dipancarkan oleh si
bintang ke segala arah, ya, itu akan setara dengan, ya, rumusnya adalah Stefan-Boltzmann temperatur pangkat 4. Jadi kita bisa apa namanya? Bisa tahu berapa sih energinya dengan tahu temperaturnya. Tahu temperaturnya dari mana? Nah, tadi sebelumnya kita tahu pergeseran Wien. Nah, pergeseran Wien kita bisa tahu eh, lambda, kita sudah tahu lambda efek, lambda maksimumnya, intensitas maksimum untuk panjang gelombang tertentunya, kita dapat temperatur efektifnya, ya. Jadi lihat dari warnanya aja nih, oh warnanya panjang gelombangnya kita dapat temperatur efektifnya kita bisa gunakan untuk menghitung radians atau energi yang dipancarkan si bintang ke segala arah. Rumusnya gampang, Boltzmann pangkat 4. Sehingga ke segala arah tapi dalam satu satuan luas, ya. Jadi dalam meter, kalau misalnya Stefan Boltzmann kan watt per meter kuadrat kali 4. Jadi dalam meter kuadrat. Nah, segala arah tapi dalam 1 meter kuadrat gitu ya. Nah, jadi per 1 meter kuadrat ini menghasilkan energi berapa sih gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat sini, berarti kan Stefan Boltzmann dikali temperatur Kelvin pangkat 4. Jadi Kelvinnya jangan dicoret nanti akhirnya. Sehingga teman-teman akan dapat berapa watt sih energi yang dia pancarkan per meter kuadratnya gitu ya. Per meter kuadrat bintang tuh berapa sih wattnya gitu ya. Pancaran energinya dengan tahu suhunya. Terus selanjutnya kita bisa tahu seluruh permukaan bintangnya itu menghasilkan berapa energi dengan dikalikan dengan luas permukaan bola, ya. Luas permukaan bola rumusnya adalah 4 pi r kuadrat, ya. 4 pi r kuadrat. Kalau volume bola 4/3 pi r kubik, kalau luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. Sehingga kita bisa tahu, ya, nilai namanya luminositas, ya. Dan teman-teman udah tahu semua juga luminositas itu adalah 8 volt sama T ke pangkat 4 dikali luas permukaan bola. Karena kita asumsikan bintang itu berbentuk bola. Sehingga kita akan dapat namanya nilai luminositas. Luminositas kalau di ini kita akan bisa dapat, karena 4 pi r kuadrat hasilnya adalah meter kuadrat, ya. Sehingga meter kuadrat kita coret. 18 T pangkat 4, T pangkat 4-nya kita dapat Kelvin pangkat 4. Sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir dalam watt. Berapa watt sih, ya, si bintang ini menghasilkan energi gitu ya. Ya, itu mungkin sedikit review singkat. Kemudian kita punya radians atau radians, sorry. Kita punya illuminance atau flux, ya. Flux ini adalah energi yang diterima, ya, oleh kita si pengamat. Energi yang diterima oleh si pengamat, ya, ini kita bayangkannya karena tadi kita hitung luminositas itu dia ke segala arah, ya, sehingga untuk menghitung energi yang diterima oleh kita itu kita perlu membayangkan kayak bikin bola lain yang lebih besar yang itu sampai pengaruhnya ke kita gitu ya. Sehingga kita tinggal flux atau luminance itu adalah kita bagi luminositas dengan, ya, 4 pi d kuadrat atau luas permukaan bola, ya, yang dia jari-jarinya adalah jarak dari bintang itu ke kita, 4 pi d kuadrat. Nah, ya, sehingga kita akan dapat nilai flux yang kita terima adalah berapa watt per meter persegi gitu ya. Karena ya tadi ya 4 pi d kuadratnya adalah meter persegi. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kita hubungkan, ya, kalau misalnya ini di breakdown sedikit, hasilnya akan begini, R per D4 apa? Teman pangkat 4. Kemudian kalau misal teman-teman ini apa namanya? Ini diameter sudut. Kalau kita pakai diameter sudut, kita bisa masukin aja nilainya. Ini kan R per D. Kalau ingat-ingat tadi kan theta. Nah, theta yang di ini ya, apa namanya? Paralaks dan diameter sudut. Theta dalam radian adalah R per D. Jadi kalau kita substitusi R per D-nya, kita dapat theta dalam radian. Jadi theta dalam radian bisa dikuadrat, tinggal dikuadratin terus dikali itu membuat matematika 4, dapat luminance-nya gitu ya. Jadi kayak kita tahu nih diameter sudutnya dari kita tuh berapa sih gitu ya. Dari kita berapa sih? Tinggal dikalikan aja dengan teman Boltzmann T pangkat 4. Nanti kemudian kita akan dapat berapa
wattnya gitu ya. Terus atau ya kita ubah si data ini dalam detik busur ya. Kalau misal kita tahu dalam detik busur tinggal di faktor konversinya aja dibagi 20, 62, 65 gitu. Jadi kalau misal teman-teman tahu datanya ternyata bukan data apa namanya tadi jarak dan seterusnya ya bisa tahu tapi tahu diameter sudutnya itu bisa juga teman-teman gunakan untuk mendapatkan nilai luminance atau flux atau energi yang teman-teman terima gitu ya, tapi tetap perlu tahu data temperaturnya gitu ya. Jadi bisa kayak gitu sebenarnya teman-teman. Tuh. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Ya ini review sedikit aja, sangat singkat. Teman-teman udah tahu semua pasti. Ya katanya soal OSK kemarin banyak luminositasnya juga ya. Aku belum lihat sih soal OSK kemarin. Kalau ada yang punya bolehlah di-share. Hmm. Itu ya. Oke. Oke, jadi kalau misal ya, misal aku mengamati sebuah bintang ya, yang dia ternyata punya setelah kita amati dia nilai apa diameter sudut adalah 2 menit busur, 2 menit busur dengan setelah aku lihat apa namanya panjang gelombangnya dan seterusnya temperaturnya aku dapat temperaturnya adalah sekitar 10.000 Kelvin. Pertanyaannya berapa illuminance yang kita terima dari bintang ini? Berapa illuminance-nya atau flux ya? Berapa fluxnya kalau gitu? Kalau aku punya data si bintang ini punya ukuran 2 menit busur ya, 2 menit busur. Kemudian suhunya adalah 10.000 Kelvin. 10.000 nih ya. Coba teman-teman hitung berapa illuminance-nya. Yang udah dapat boleh di share di kolom chat ya. Dan dapat berapa dapatnya teman-teman? Anyone? Anyone? Can we? Berapa za? Atau berapa berar? Nah, dapat tuh kayaknya. Lah, takut salah. Takut tuh sama Allah, Za. Jangan takut salah. Kau takut sama Allah. Iya, benar kan? Kalau kata Elon Musk ya kalau kata Elon Musk itu fail fast, learn faster. Ini ada sesi motivasi sedikit nih, learn faster. Oke. Ada 48. Oke, Zulfa dapat nih. 48 kali 10 pangkat min 9. Oke. Yang lain. Ya, ada 2 yang dapat baru aku bahas. Jadi jangan salah, jangan takut salah. Fail fast ini kata Elon Musk nih. Learn faster. Ya. Ya. Gagal lebih cepat, salah lebih cepat, belajar lebih cepat. Maksudnya soalnya gini ya, seringnya kalau kita salah, ya, kalau kita gagal, itu kita lebih notice kalau kita salahnya di mana. Gitu. Lebih notice kita lebih belajar gitu. Kalau kita sukses terus, dalam arti ngerasa nyaman terus,
kita jadi ngerasa kayak orang nggak perlu ini lagi deh, nggak perlu uh, kembangin diri lagi, nggak perlu belajar lagi gitu ya. Jadinya malah kayak air yang diam di tempatnya, akhirnya apa, keruh ya. Air itu kan kalau kata Imam Syafi'i ya, air tuh mengalir gitu. Kalau dia berdiam di tempatnya dia akan keruh gitu ya. Dia akan kotor gitu ya. Nah, jadi ya intinya apa sebenarnya? Sebenarnya kalau kita belajar ya mumpung waktu belajar nggak apa-apa salah aja. Karena ya nanti pas di OSP-nya jangan ya, baru jangan salah gitu. Kalau di sini saatnya salah gitu. Makanya aku minta maaf kalau aku banyak salah. Mumpung lebaran ya. Coba Zulfa di ini lagi. Ini nilainya 2 menit busur. 2 menit busur ya. 2 menit busur. Bukan 2 detik busur. Jadi ini 2 menit busur. Ya. Kalau detik busur dibaginya adalah 20,265. Kalau menit busur berarti dibaginya. Weh, mantap ya nih. Nah gitu Za. Jangan takut salah ya. Oke. Oke. Oke dah ya. Ini kita bahas. Ya yang lain masih pada penasaran? Nah, oke, gimana sih nih Kak? Aduh, gini. Jadi misal teman-teman ya, kita kan rumusnya udah tahu nih. Ini depan mata nih aku kasih rumusnya ya. Misal atau ini coba ya. Oke, oke, oke. Hmm, tam, tam, tam. Lagi yang lain mungkin ada yang mau menjawab. Hmm. Anyone? Belum ada? Tidak, ya intinya gampang aja. Ini kalau kita punya datanya 2 menit busur, berarti kita tinggal masukin ke sini. 2 menit busurnya adalah berarti kalau detik busur kita bagi 20, 6265 ya. Berarti 2 apa namanya 2 detik 2 menit busur berarti kita cara tinggal dibagi 3437. Benar. 2 bagi 3437 ya karena menit busur ya faktor konversinya. Kalau dalam radian oke udah tinggal gini. Kalau dalam derajat berarti kita bagi 57,29. Wih, Zulfa kok dapatnya pangkatnya jauh kali ya Zul. Ah, T-nya dipangkatin 4 ya Zulfa. Coba. Kalau T-nya dipangkatin 4, dari pangkatin 4 belum T-nya. Kalau dari pangkatin 4 harusnya benar. Ya, nah nih. 2 dibagi 3,437 dipangkatin 2 ya, dikuadratin ya karena tadi kita rumusnya adalah R per D dipangkatin 2 ya. Oke ya. D R-nya itu adalah radius dan D-nya adalah jarak. Jaraknya ya R, bisa ya. Itu adalah dalam hal ini adalah diameter sudut ya. Dipangkatin 2 dikali Stefan Boltzmann itu 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya, ya. Atau teman-teman bisa di kalkulator pakai Stefan Boltzmann itu langsung shift konstanta shift 7 terus pencet nomor 31 ya. Watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 dikalikan Kelvinnya ya, T-nya suhunya adalah 10.000 Kelvin. 10.000 Kelvin dipangkatin 4 sehingga kita akan dapat ini coret ya. Coret-coret mau menunjuk pangkat 8. Jadi coretnya itu apa? Coretnya Kelvinnya jadi hilang di Stephen Boltzmann-nya. Terus kalikan dengan ini 2/3437 dipangkatin 2 dikali Boltzmann dikali 10.000 pangkat 4. Dapatlah hasilnya sekitar tadi 192 watt per meter persegi.
Itu benar kalau Za. Jadi yang di hitunganku juga dapat sekitar 192-an ya. Satuannya ingat ya, watt per meter per segi. Jadi nanti teman-teman wajib belajar mah mendikbud ya. Wajib kalau nulis di astronomi ingat satuannya ya, nggak cuma di astronomi ya, di meteorologi juga. Karena satuan ini sangat penting sekali, teman-teman. Bahkan bisa pastinya ya, itu bisa jadi benar atau salah gitu. Kalau nggak ditulis satuan bisa jadi salahin. Tapi ya kalau misalnya kadang-kadang baik jadi oke, masih dikasih nilai. Tapi kalau nggak nulis satuan sama sekali ya, itu bisa jadi nol nilainya. Bisa jadi loh. Jadi teman-teman wajib menulis satuan. Satuannya apa sih? Watt per meter persegi. Wow. Jadi bisa aja 192 tuh dalam Kelvin, dalam Joule, dalam kilojoule dan seterusnya. Karena orang yang nggak tahu lah gitu ya. Jadi teman-teman perlu latihan nulis ya satuannya. Dan makanya dari kemarin aku selalu ingatkan ya, konstanta-konstanta itu teman-teman wajib tahu satuannya ya. Kalau kemarin gravitasi adalah apa? Newton meter kuad meter kuadrat ya per kilogram kuadrat. Kalau telepon Boltzmann tadi 5,6 kali 10,8 watt meter kuadrat per Kelvin pangkat 4. Jadi dapat nah, watt meter ku watt, kalau ini watt watt per watt meter kuadrat ya, watt meter ku kuadrat itu ya. Watt per meter ya, watt per meter kuadrat, kok watt meter kuadrat sih, watt per meter kuadrat gitu. Oke, sip, lanjut kalau gitu. Coba, nah ada soal lain nih teman-teman, bisa coba pelajari. Nah, ya coba, misal aku punya soal begini. Jika ada sebuah bintang dengan spektrumnya mirip benda hitam, kemudian memperlihatkan maksimum spektrumnya pada panjang gelombang 3,256 kali 10 pangkat min 5 cm. Pertanyaannya, berapakah temperatur bintang tersebut? Coba. Nah, ini teman-teman wajib. Wih, udah pernah ngerjain nih berarti kayaknya nih. Oh, belum. Wih. Kok langsung tahu, Bro? Keren kali, Bro. Langsung. Oke, Bro, satu. Oke, tahan dulu ya, Bro. Kita lihat yang lain. Bro doang tidak cukup ini. Pokoknya di kelas ini harus ya minimal 10 lah yang masuk nasional. Semuanya dong. Ya, yuk. Tambah, tambah, tambah. Siapa yang dapat lagi? Ayo. Berapa nih? Ini masih easy peasy lemon squeezy. Belum ada apa namanya? eh kecohan-kecohannya itu. Masih gampang. Yuk, ada yang dapat lagi? Langsung kabarin aja. Wah, mantap. Wih, Zulfa kok D. Oh, Eka. Oke. Oke, 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 oke. Nice, 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 nice. Salah. Bentar. Oke. Oke. Menarik, menarik. Bentar, aku coba ini lagi. Hmm. Oke. Ya. Aduh, astaga. Mana tadi ya? Wait, wait, wait. Ya, share. Ya, benar. Jadi jawabannya yang D. Ini yang ada yang belum tahu, teman-teman. Ya, Anis. Ini dia udah jawab. Ya, ini masih sederhana sekali ya.
Jadi caranya adalah ya ingat-ingat lagi tadi hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menyebutkan bahwa ya temperatur efektif di suatu bintang ya itu adalah 0,2898 per lambda maksimum ya, lambda max. Sehingga kita bisa langsung aja dan ini temperatur efektifnya adalah dalam Kelvin ya. Lambda max-nya ini adalah dalam sentimeter. Jadi masih untung nih si dalam sentimeter ini ya. Dalam sentimeter. Jadi ya udah temperatur efektifnya itu adalah 0,2898 dibagi lambda max masukin aja sini. Ya, 3,256 kali 10 pangkat min 5 ya. Pangkat min 5 ini 9 meter ya kan. Sehingga kita akan dapat 8.900 Kelvin. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aku ada soal satu lagi nih kayak gini. Bentar. Mau share dulu. Oke, wait. Sebentar. Padang. Padang mana ya, Padang? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tanyakan dulu tentang tadi kita ada sedikit membahas yang sudah kita bahas ataupun ada yang apa namanya baru kepikiran mau nanya apa setelah materi-materi kemarin, sudut paralaks, kemudian Kepler 1, 2, 3, kemudian kita gravitasi. Ada? Oh, ini dia. Belum ada. Pada paham semua ya. Kalau belum ada semoga teman-teman artinya paham semua. Oke, sebentar. Nah ini. Coba aku resume share dulu. Oke. Nah, aku ini dulu. Apa ya? Kalau aku punya bentar. Nih. Bintang X dia memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 450 nanometer. Nah ini ya. Pertanyaannya, berapakah suhu permukaan bintang X dalam Kelvin? Coba. Kalau bintang X dia memancarkan panjang gelombang 450 nanometer, ya. Berapa suhunya? Ya, apa nih? Wih, Eza udah. Oke, yang lain. Oke, ya Ibrar. Oke, 644. Ya, 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 ya. Oke. Sip. Ya, udah bisa lah ya. Jadi kalau misal eh bentar. Tujuh. Ya, oke. Ya, benar. Jadi gimana caranya sebenarnya? Ya ini sedikit. Ini cuma ada kecohan di sini doang ya. Karena panjang gelombang segini gitu. Cuma ada kecoh di sini. Terus ditanya masih dalam Kelvin. Nanti kalau ditanya dalam Celsius, ini teman-teman perlu hati-hati lagi. Kalau ditanya dalam Celsius, berarti teman-teman perlu konversi dulu ya. Perlu konversi dulu dari Kelvin ke Celsius. Mungkin nggak terlalu susah juga ya kalau dari Kelvin ke Celsius. Nah, pertama ini identifikasi 450 nanometer itu ya
Berarti ya nanometer itu berarti 450 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya, berarti kalau kita ubah ke sentimeter, berarti kita punya 450 kali 10 pangkat min 7 sentimeter. Ya, masih mending nih, angkanya masih enggak cuma ini ya, kalau ini harusnya 644 terus 64400 ribu gitu ya harusnya ya, nih angkanya pilihannya, jadi teman-teman harus tahu gitu ya. Nih, jadi pangkat min 7 sentimeter. Baru masukin ke yang ininya 0,2898 bagi 450 kali 10 pangkat min 7. Nah, sini teman-teman akan dapat nilai fixnya 644 Kelvin. Oke, ini masih sangat easy peasy. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah kita pengen tahu ini. Atau sebelum itu kita uh, hmm, kalau ini teman-teman oke ya, bisa ini, bisa yang ini, tapi oke, sebentar. Ini hanya ada tambahnya di sini deh. Oh, salah. Yap, 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 yap. Sini, ini dia ya. Ini ya, harusnya ini deh. Bentar. Oke, ini aja. Aduh, salah. Ini kalau misal ya, aku punya data kayak gini ya. Jadi ini aku punya bacaan kayak gini. Oke, pertama ya. Ya, fenomena alam tertutupnya tapi suhu matahari ya, bisa bisa. Tertutupnya bundaran matahari, bundaran bulan ini yang namanya kita tahu gerhana matahari. Nah, jika diketahui ya, jarak bumi matahari adalah 150 juta kilometer. Mana nih? Terus kita pun tahu juga kalau nih diameter matahari adalah 1.392.000 kilometer. Diameter matahari, ya. Nah, terus kalau teman-teman tahu juga bahwa, aduh, bentar. Ada yang tahu berapa suhu permukaan matahari? Yang paling ya perkiraan rata-rata suhu permukaan matahari, ada yang tahu? Adalah sekitar ya sekitar 6.000 Kelvin ya. Ya kita pakai 6.000 Kelvin aja atau 5.700-an Kelvin ya. Jadi dengan diameter segini ya, diameter matahari 1.392.000 ya. Terus suhunya adalah 6.000 Kelvin. Pertanyaannya ya, berapa besar energi yang dipancarkan keluar angkasa oleh setiap elemen luas permukaan matahari? Ya, kalau kita punya diameter matahari tadi adalah diameter matahari adalah 1.392.000 kilometer ya, dan suhu permukaan matahari adalah sekitar 5.700 sun Kelvin ya, 5.800 lah ya, atau sekitar 5.600 atau 6.000-an Kelvin ya. Berarti berapa besar energi yang dipancarkan oleh matahari setiap elemen luas permukaannya?
Satu ruang angkasa ya. Hmm. Oke. Ya. Ya, ada dapat teman-teman. Nah, ini datanya. Ini setiap elemen luas permukaan ya. Jadi per meter perseginya itu berapa? Ini one. Suhunya bisa teman-teman coba pakai yang 5.700, 5.800 atau Pak Isan ke yang 6.000. Oke, ya beda juga, ada masalah. Tapi ya, harusnya kalau misal yang lebih apa namanya, ya sekitaran 5.700-an. Ya, nah, 5.700, 5.800 lah kalau pengen lebih apa namanya akurat. Berapa teman-teman? Saya ini udah sure nggak ya? Udah, oke. Berapa energi yang matahari? Sudah temukannya? Ada, guys. Za dapat berapa Za? Za. Gampang kan Za? Suhunya doang nih tahu. Hihihi, oke Za. Benar, Ibrar. Ya, coba yang main. Ya, paling mendekati lah ya ini ya. Jadi yang angka depannya atau pembulatan angka depan itu kira-kira berapa? Dan dapat selain Ibrar, guys. Guys. Ya, tidak, ini aku kasih clue. Clue-nya dia pakai rumus yang, wih, lihat deh. Oh, DRC. Oke. Gini, dia rumusnya adalah, udah tahu ya, rumus rumus untuk mengetahui radians, ini kan radians ya. Jadi dia eh, energi yang dipancarkan per satu satuan luas permukaan adalah 7 Boltzmann pangkat 4. Jangan, kita punya suhu 5.800 atau 5.700-an. Teman-teman coba cuma coba udah tinggal 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali ya. Terus hati-hati 5.800-nya aja dipangkatin 4. Nah, teman-teman akan dapat sekitar 60-an juta ya, 60-an juta watt per meter persegi. Lah, ini oh iya. Langsung kasih tahu ya. Sorry. Iya, benar. Jadi sekitar kita dapat 60-an juta watt per meter persegi atau berarti 6 kali 10 pangkat. Kalau ratus ribu kan 5 pangkat 5. Kalau juta itu pangkat 6. Kalau puluhan juta berarti 10 pangkat tuh 7 watt per meter persegi. Oke. Belum sampai di sini. Ini yang belum. Ini. Nah, dengan suhu yang segini ya, 5.800 dan diameter adalah 1.392.000 kilometer. Aku tanya, kira-kira berarti berapa luminositas? Luminositas matahari. Matahari. Berapa? Berapa luminositas matahari? Coba. Berapa tuh? Gampang sekali.
Kalau diketahui diameter matahari adalah 1.392.000 kilometer. Coba. Wih, keren. Plus minus 3,6 kali 10 pangkat 20. Oke, benar. Wow. Yang lain? Yang lain selain Ibrar. Oke. Hmm. Ya, caranya gimana sih, Kak? Nah, aku kasih clue. Clue-nya, apa sih rumus luminositas? Luminositas itu rumusnya adalah tadi radians dikalikan dengan luas permukaan bola, ya. Jadi kalau tadi per meter perseginya doang, ya. Kalau ini kita kali satu semuanya, luas permukaannya. Nah, luas permukaan bola itu apa rumusnya? Radians kan tadi 7 Boltzmann T pangkat 4. Luas permukaan bola apa rumusnya? Kalau volume bola 4,3 pi kubik, luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat, ya. Tadi diameter matahari 1.392.000. Coba berarti dengan temperatur efektifnya adalah sekitar 5.800 Kelvin untuk permukaannya. Berarti berapa luminositasnya? Ini yang hari ini nge-stuck Eza, Pak. Kemarin gantian ya. Kemarin Ibrar, sekarang Eza. Oh iya, Eza. Baru dibilangin langsung ini. Lah, apa 10 pangkatnya 26? Za. Coba lagi, Za. Jangan-jangan salah pangkat nih. Ingat-ingat. T-nya di pangkat 4 ya. T-nya pangkat 4. 8 Boltzmann itu 5,67 kali 10 pangkat min 8 ya. Terus jangan lupa R-nya juga dikuadratin ya. Coba lagi za pangkatnya. Iya, pangkatnya harus sekitarannya harusnya sih sekitaran 20. Yang lain yuk. Yuk bisa yuk, bisa yuk. Yang lain, guys. Benar. Berarti ada yang salah tadi. Aku juga salah. R-nya harus diubah ke meter. Berarti caranya adalah dia ditambahin nolnya 3. Jadi 10 pangkat 26. Berarti lebih benar Eza. Berarti Ibrar terkecoh. Jadi, nah kan bener Za. Jadi jangan takut salah. Langsung aja. Kita- kalau lebih cepat salah, tapi Ibrar karena salah jadi tahu. Oh ini sebenarnya di mana. Jangan benar. Nah, benar. Jangan terkecoh. Nah, tuh. Bisa aja aku ngelesnya ya. Ya, oke yang lain yang belum tahu, kebayangkan guys.
ini cuma mainan di kalkulator aja, jadi jangan pusing-pusing, jangan kelamaan teman-teman mainan kalkulatornya ya. Tapi lebih baik sih main kalkulator daripada kelamaan main HP. Kalau main kalkulator kan berarti banyak mempelajari gitu. Oke, berarti gimana caranya? Nah, ini kita harus hati-hati dalam bertindak ya. Hati karena bisa jadi nanti apa pangkatnya beda apa dikecoh di pangkatnya nih. Ya kan kayak gini misalnya dikecoh di pangkat, ini masih mendingan lah. Gimana berarti caranya? Caranya luminositas adalah ya tadi ya ini udah dapat kaliin aja guys 4pi r kuadrat. R-nya berarti radius. Radius dari matahari adalah setengah dari diameter. Setengah dari diameter berarti adalah sekitar ini 6.000 berapa ya berarti ya? 6.000 6.500-an ya berarti ya. 7.000 ya berarti ini. Hampir 7.000, 6.900-an lah ya ini. 690 ribuan lah ya. Tapi ini masih dalam kilometer. Hati-hati. Kilometernya. Ingat-ingat kalau Stephen Boltzmann itu dia dalam meter. Ya entah nanti Stephen Boltzmann ya teman-teman ubah ke kilometer atau ininya gitu teman-teman ubah ke meter ya. Bagus lebih gampang ininya ubah ke meter ya. Ya itu. Nah, terus 690 ribuan ini kita ubah ke meter berarti turun 3 nambah nolnya 3 berarti 690 ribu tambah nolnya 3 dikali 10 pangkat 3 ya nolnya 3 ya atau 690 juta ya berarti meter terus diapain kita kalikan dengan Stephen Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8 jangan ketukar sama kuantita gravitasi yang pangkat min 11 ya watt meter per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 dikalikan sama suhunya 5.800 Kelvin. Jangan lupa dipangkatin 4. Nanti Kelvin pangkat 4-nya bisa coret. Terus R kuadratnya juga bisa mencoret mencoret watt, mencoret meter kuadratnya sehingga di akhir kita akan dapat nilai besar sekitar 3,9 atau ya hampir 4 ya. 3,9 atau 4 kali 10 pangkat 26 watt ya. 26 watt. Oke. Belum selesai sampai sini. Kalau dengan datanya tadi. Dan kita tahu nggak sih kita jarak bumi matahari? Tahu. Berarti dengan data tadi, kalau teman-teman ditanya, ya, ya apa aja sih tadi kita punya temperatur 5.800 matahari 5.800 Kelvin, diameter matahari adalah 1.392.000 kilometer, ya, dan jarak bumi matahari adalah 150 juta kilometer. Pertanyaannya, berapa flux yang diterima oleh bumi ya dari matahari ini per meter perseginya? Berapa? Berapa flux yang diterima oleh bumi atau elemen yang diterima oleh bumi per meter perseginya ya dengan jarak segini kira-kira berapa nih? Yuk, ini kelihatan kan ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Yuk, kasih paham Za, kasih paham mereka semua Za. Berapa nih Za? Ya, gampangnya tadi teman-teman udah dapat luminositas, teman-teman tahu jaraknya ya. Yuk.
jaraknya. Nah, 1414. Oke. Yang lain. Satu delapan tujuh. Oke. Yang lain. Satuannya apa? Satuannya, guys. Satuannya adalah jatuhnya watt per meter persegi ya. Oke, gimana caranya? Oke. Iya, yang lain yuk. Ini nggak ada yang tahu apa yang lain, Pak. Apa ya? Yang lain pada bingung atau malu-malu ini? Dera, Anis, Zulfa. Teman-teman kalau bingung bilang ya. Ini bingungnya di mana gitu. Soalnya ini kita udah langkah ketiga ini. Dari semenjak menghitung radians, kemudian kita ngitung luminositas, ya. Terus kita sekarang hitung flux yang diterima bumi, ya. Selain Ibrar sama Eza, anyone, Paradisa, Zulfa, teman-teman masih ngitung atau ngestak? Ada Farhan juga di sini. Kita punya Nurha, kita punya Dera, gimana Der? Paham nggak? Ini soalnya ini sangat penting sekali teman-teman. Ya karena kita ya ini ya energi yang kita terima. Ini konsep yang sangat penting sekali untuk teman-teman uh, ketahui. Ya gimana? Caranya gampang sekali. Kita ingat-ingat lagi tadi. Mungkin ada yang belum paham ya untuk apa namanya luminositas dan kawan-kawan ini ya. Jadi kalau tadi kita udah tahu ya radians. Radians itu adalah energi. Ya, nih teman-teman energi. Kenapa kita ngomongin energi? Jadi panas, sebenarnya panas yang dihasilkan dari bintang. Ini kita tahu ya. Bintang itu kan memancarkan cahaya sendiri. Ya. Cahaya yang dimaksud ini adalah pancaran energi. Ya, teman-teman. Ya, energi ini dia mengalir atau bergerak ya, ya melalui gelombang. Ya, gelombang. Jadi memancarkan gelombang tertentu yang kemudian kita tangkap sebagai gelombang. Salah satunya gelombang yang kita bisa lihat adalah gelombang cahaya tampak, ya kan? Nah, itu dihasilkan dari pembakaran-pembakaran atau proses-proses yang terjadi di inti si bintangnya. Ya matahari itu bisa kayak gitu karena terjadi proses fusi dan fisi nuklir di intinya sehingga menghasilkan energi sampai akhirnya ke kita energi itu bisa sampai ke kita nih foton-fotonnya nih ya. Kita ya. Dan itu bisa kita hitung ya, lagi-lagi. Alurnya gini, teman-teman. Kita bisa ngelihat dari jauh ini kita lihat kan warnanya. Artinya di intensitas panjang gelombang maksimumnya apa, ya kan? Dari situ, ya, intensitas panjang gelombang maksimum lambda max, ya, tahu ini. Balik lagi rumusnya tadi ya. Kita bisa tahu temperatur efektifnya kira-kira berapa. 0,2898 dibagi lambda max. Nah, ternyata kita tahu nih kalau temperatur efektifnya berapa. Matahari ternyata temperatur efektifnya setelah kita hitung adalah 5.800 Kelvin. Oke, dari sini kita bisa hitung radians. Radians adalah energi yang dikeluarkan per meter persegi dari si bintang. Rumusnya apa radians? Radians itu rumusnya adalah Stefan Boltzmann pangkat 4. Jadi asal tahu suhunya kita bisa tahu berapa sih energi yang dipancarkannya gitu ya. Karena kita ngomongin matahari ya udah radians atau pancaran energi yang matahari per meter persegi adalah Stefan Boltzmann tuh 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 dikalikan 5.800 Kelvin dipangkatin 4 akan dapat dari radiansnya adalah sekitar apa ya? Uh, ini ya
Meternya sebelum mana sih? Kok aku lupa. Kalau yang 3,9 kan ini flux apa luminositasnya yang sebelumnya lah intinya. Ya kan? Terus ini bisa aku hitung kok. Terus aja. 1 sama Bosman dari jam berapa ratus pangkat 4. Oke. Ya, sekitar tadi ya. Yang 6 juta ya. 60 juta ya. Ya, sekitar 6 kali 10 pangkat 7 watt per meter kuadrat. Ya, ini per meter kuadratnya matahari itu menghasilkan sekitar 60 juta watt energi. Terus kita hitung luminositasnya, luminositas biar kita tahu berapa watt sih matahari ini. Luminositas rumusnya adalah sebenarnya radians dikali luas permukaan bola yang tadi ya. Permukaan bola berarti radians dikali 4 pi r kuadrat. Radians ini masukin sini dikali 4 pi r kuadrat. Kita tahu R matahari adalah sekitar 690.000 kilometer atau 6.900 ya. Berarti ya 640 juta ya. 10 juta meter. Sehingga kita akan dapat luminositas matahari adalah tadi ya sekitar 3,9 kali 10 pangkat 26 watt ya. Jadi kalau di berapa watt sih matahari kita? Ya ini sekitar 4 kali 10 pangkat 26 watt. Ya kalau lampu teman-teman cuma berapa? Apalagi cuma 5 watt ya. Ya bandingkan dengan matahari yang segini watt gitu ya energinya. Nah, segini watt itu yang sampai ke bumi berapa sih gitu ya? Ke bumi berapa sih caranya? Kita hitung flux. Ya. Flux itu rumusnya gampang aja dari luminance ya. L per 4 pi D kuadrat. Di mana D-nya ini adalah jarak bumi matahari yang kita ketahui adalah 150 juta kilometer. Coba teman-teman yang belum tahu, belum dapat, coba itu. Kalau luminositasnya segini ya, kita dapat ya 3,9 kali 10 pangkat 26. Jadi ini hasil hitungannya Eza. Luar biasa Eza. Dibagi 4 pi kali D-nya adalah jaraknya ya dikuadratin ya. Tuh, ini wattnya. Hmm, hmm. Ya, coba watt per meter persegi dikali 4 kali pi dikali 160 juta watt ya, atau sekitar ya, Zat, segitu aja dapat aja Ibrar. Kalian gimana cara ngitungnya? Bener nggak? Hmm. Ya, jadi kalau misal kita ini kan, nah jadi hasil akhirnya adalah sekitar yang diterima oleh bumi kita ya, aduh, per meter perseginya ya. Eza, Ibrar, kalian ini sih, sorry. Suaraku masuk ke guys, cek cek, jelaskah suaraku? Tes 1 2, cek cek. Oke, jelas. Oke. Ya Za, tadi gimana? Coba jelaskan ke teman-teman. Di mana bisa dapat segitu? Berarti tinggal di Yang ini ya Kak, yang flux pancar itu ya Kak. benar yang flux. Itu gimana?
Kan ini Kak, diketahui luminositas matahari itu 3,9 kali 10 pangkat 26 watt Kak. Benar, benar. Terus karena rumus flux pancar itu adalah luminositas dibagi 4 pi dikali jarak kuadrat Kak. Ya, benar. Berarti tinggal di Kita tinggal masukin aja 4 dikali V Mm-mm. dikali jarak matahari ke bumi. Jarak Ya, matahari ke benar. bumi itu di satuannya itu adalah meter. Benar. Dibuat Karena meter, benar. karena ini satuan fluxnya itu watt per meter Watt per kuadrat. meter, benar. Kuadrat ya. Watt per meter kuadrat Ya, nantinya fluxnya. kita masukin 3,9 atau 4 kali 10 pangkat 26 Benar. per 4 dikali pi dikali Pi. 1,5 kali 10 pangkat 11 411 di kuadrat. dikuadratin Kak. Benar. Jadi dapatnya 1414. Benar. Ya, mantap banget. Wih. Thank you Eza. Nah itu barangkali, oh maksudnya barangkali Eza, kalau Eza yang jelasin nih teman-teman lebih paham ya Eza. Coba tahu ya. Soalnya suara Eza nih suara emas ya. Suara-suara medali emas ya. Amin amin ya. Oke. Ya namanya juga doa ya. Kedengarannya. Nah, benar banget Eza. Jadi kita tinggal ya teman-teman bisa ya. Tinggal masukin aja nih. Jadi yang diterima bumi ya atau dalam hal ini ya kita eh, abaikan efek atmosfer ya. Jadi karena pasti atmosfer sangat amat berpengaruh ya. Yang diterima bumi per meter perseginya adalah sekitar 1400-an ya. Watt per meter persegi. Yang terima bumi segini. Per meter persegi bumi nerima 1400 watt loh guys. Tapi ya kalau misalnya kita terus kalau kita misal membayangkan bumi itu adalah dia bola sempurna ya, bola sempurna. Berarti dengan kita punya jari-jari bumi adalah sekitar 6300 ya. Benar nggak? Sekitar 6300-an kilometer ya. Nih, terus kita punya kalau misalnya lebih ininya 6371 lah ya. Kita punya tadi 1400 watt per meter kuadrat, kita asumsikan ya, bumi menerima seluruh energi matahari secara merata. Secara merata. Berarti berapa energi yang diterima oleh bumi dari matahari secara seluruh permukaan bumi? Berapa berapa watt energi yang diterima oleh bumi? Kalikan per meter kuadrat ya. Di seluruh permukaan. Permukaan. Berapa watt sih sebenarnya? Coba. Caranya adalah dengan segini, ini kan per meter persegi ya, yang diterima bumi. Ya, per meter perseginya. Tinggal dikalikan dengan luas permukaan bumi. Luas permukaan bumi caranya adalah dengan 4 pi r kuadrat. Kan? Berarti ya tinggal dikalikan ya. Kita punya 1400 watt ya. Dikalikan dengan kita punya 4 pi ya. Dikalikan jari-jari bumi adalah 6300 dan jangan lupa diubah ke meter ya. Tuh 23 per meter dipangkatin 2 ya. Ya kita akan dapat sekitar 7 kali 10 pangkat 17 ya. Watt ya yang kita terima kalau ya secara keseluruhan ya. Jadi 6 kali berapa tadi? 7 kali 10 pangkat 17-an ya. Watt secara keseluruhan. Kalau misal kita asumsikan bumi ini seluruhnya menerima energi matahari secara merata. Nah, pertanyaannya, apakah penerimaan energi matahari di bumi itu merata? Ini dia. Apakah penerimaan energi matahari di bumi itu merata? Pertanyaan pertama, mendasar. Apakah di ekuator dengan di bintang tinggi itu mendapatkan
energi yang sama? Tidak. Kenapa, Brar? Kok tidak? Kenapa kok kamu tidak nggak seneng kok kamu kalau keadilan ini terjadi di bumi? Benar, karena lintang dan sudut inklinasi. Nah, si sudut datangnya cahaya matahari ke bumi itu sangat mengaruhi. Dan ini ya teman-teman, ini satu konsep yang sangat penting sekali buat teman-teman ketahui. Jadi kalau teman-teman ingat-ingat, ingat-ingat, belum ya, belum pernah mengalami. Padahal WSN tahun 2010, 2021 kalau nggak salah. Itu ada ini, ada apa namanya, praktek. Jadi prakteknya itu disuruh teman-teman, ini bisa teman-teman praktekin juga di rumah. Ini sangat amat disarankan untuk do at home, praktek di rumah. Karena sangat sederhana. Pertama teman-teman punya center, ya center, ya center ini yang nyorotnya satu gini ya, ya nyorot, jangan yang center apa namanya, eh lampu tembak gede gede banget, enggak, center biasa aja, yang kecil nggak apa-apa. Terus teman-teman punya milimeter block ya atau kertas biasa, nggak ada masalah, biasa teman-teman kotak-kotakin. Kalau milimeter block kan enak ya, jadi udah ada kotak-kotak kecil-kecilnya. Terus coba teman-teman, nah ini misalnya milimeter blocknya taruh di papan, terus taruh kayak gini tegak lurus ya, terus coba teman-teman centerin. Apa yang terjadi? Akan ya cuma ya karena membentukin doang ya lingkaran dari si senternya, cahaya si center. Oke. Terus apa yang akan terjadi kalau si milimeter bloknya kita miringin? Jadi kita punya, nah ini milimeter bloknya kita miringin. Maka kira-kira bentukan cahaya yang terbentuk di milimeter blok ini akan gimana, teman-teman? Akan tetap bulat atau lonjong? Nah ini bisa teman-teman praktekkan di rumah. Sangat amat disarankan untuk praktekkan di rumah atau di sekolah ya. Lonjong ke atas, bener banget. Nah, lonjong ke atas. Ya. Nah, apa maknanya dari sini? Terus makin makin ini lagi, makin teman-teman miringin lagi, maka yang terjadi adalah semakin dia lonjong jauh. Nah, kebayang ya? Kebayang. Semoga teman-teman kebayang. Ini satu konsep yang penting banget. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau apa? Jangan ngomongin bumi matahari dulu dah. Ngomongin dulu. Ini sumber energinya sama ya, sumber energinya sama dari si center ini. Senternya sama, nggak boleh lebih besar, nggak boleh lebih kecil. Ya, sumber energinya sama. Artinya energi yang dipancarkan sama sekian watt, misal 5 watt misalnya. 100 watt. Ketika teman-teman nyampe di sini, si cahaya nyampe di sini, yang terjadi adalah dia punya, nah kalau milimeter blok kan teman-teman bisa ngarsir ya, bisa teman-teman apa namanya, tandain gitu. Oke, ini kotak-kotak yang kena cahaya matahari, cahaya center. Di sini teman-teman bisa ngarsirin juga. Terus di yang sini teman-teman bentuknya kan gini ya, ngarsirin juga. Ini juga teman-teman bisa ngarsirin. Yang terjadi apa? Kotak-kotak yang di sini yang ya karena lebih lonjong, ya karena lebih lonjong, yang dihasilkan adalah dengan energi yang sama, ya sama-sama dari matahari, ya dalam hal ini center. Itu tiap tempat bisa mendapatkan energi yang nyampe sama, tapi apa? Luas permukaan yang sampai ya, yang terkena gitu ya, istilahnya gini. Itu yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Pengaruhnya apa? Kalau dengan watt yang sama, ya, dibagi dengan luas yang lebih besar, ya, maka watt per meternya atau energi yang diterima per kontak ini akan lebih besar yang mana? Lebih besar yang A, lebih besar yang B, atau lebih besar yang C? Paling besar mana? A, B, atau C? Yang A, bener banget. Berarti ya, dengan kondisi kayak gini,
yang A akan mendapatkan atau energi per meter per kotaknya akan lebih besar dibandingkan yang sini karena dia luasnya lebih besar. Sehingga ini bisa kita analogikan sebagai sudut datangnya matahari ke sinar matahari ke bumi dan ya lintang, pengaruhnya terhadap lintang. Kalau kita bayangkan ya kita punya di ekuator dalam hal ini mungkin ya dalam kondisi bumi nggak punya kemiringan sumbu rotasi ya. Kita ekuator akan tegak lurus datangnya ya. Tapi kan bumi kadang-kadang punya sumbu rotasi yang dia 23,5, jadi kadang-kadang yang tegak lurus itu ada di apa namanya? Di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan ya tergantung. Yang intinya ketika pada lintang tertentu ya sudut datangnya adalah tegak lurus, maka yang terjadi energi yang diterimanya akan lebih besar per meternya ya dibandingkan dengan misal kita punya sudut lintang lain yang di sini ya dia akan istilahnya nyampenya tuh lonjong ya sehingga kita akan punya energi yang diterima yang oleh si per meternya itu akan lebih kecil dan bayangkan di kutub ya di kutub ini ya udah gitu dia makin gila lebar banget gitu ya yang terima jadi energinya sedikit yang diterima ya. Jadi kita bisa membayangkan sistem bumi matahari yang akhirnya menyebabkan terbentuknya apa? Banyak sekali ya, sirkulasi. Jadi ini astronomi kaitan juga sama meteorologi, kaitan juga sama apa namanya oceanografi. Ini konsep yang penting banget di mana bumi itu menginginkan keseimbangan, teman-teman. Bumi menginginkan keseimbangan. Makanya kalau ada surplus energi, entah itu di lintang-lintang rendah dalam hal ini ekuator ataupun lintang-lintang menengah yang pada kondisi tertentu, dia akan bumi akan mempromot kestabilan dan membentuk sirkulasi-sirkulasi untuk mengalirkan panas ke yang defisit energi. Nah ini ya, yang ini juga kemudian akan menyebabkan terbentuknya musim ya, terbentuknya satu faktor pengaruh cuaca juga dan seterusnya. Jadi ini konsep yang penting banget. Nah, tadi kan kita punya 1400 watt per meter persegi ya. Yang dari sini mungkin teman-teman bisa ngitung nih gimana watt per kotaknya berapa yang diterima. Kalau per kotaknya dianggap 1 meter berarti nanti yang diterima berapa dan seterusnya ini bisa teman-teman apa namanya coba kembangkan ya. Seperti itu. Jadi dari sini aja kita bisa belajar banyak sekali hal. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu juga, yang mungkin yang belum tahu semoga jadi lebih paham ya untuk ini. Oke. Oke lah, kita cukup dengan bumi dan matahari. Kita coba bergerak ke perbandingan. Oke, misal aku punya nih Europa. Europa adalah salah satu satelit alam Jupiter yang dia jaraknya 5 kali jarak dari bumi matahari. Pertanyaannya, berapakah perbandingan flux dari matahari yang tiba di permukaan Europa terhadap flux matahari yang tiba di permukaan bumi? Coba. Ini buat Eza sama Ibra harusnya gampang sekali. Buat yang lain, aku sangat menyarankan ini dicoba. Kira-kira berapa perbandingan flux sentrim matahari yang tiba di Eropa dan yang tiba di bumi? Jangan sampai ketukar juga. Coba. Anyone? Yuk, bisa yuk. Panjang gelombang dari merah itu 0,4 sampai 0,7. Oke. Violet 0,4 sampai
Ya, sip. Ada yang udah dapat. Oke, benar sama Eza. Oke, udah dapat. Yang lain, nih guys, ini yang lain pada paham gak ya? Aku kalian ini nggak paham atau apa ya? Dera, Anis, boleh dong sedikit berkomen. Kalian Faradisa, Farhan, Nurha, Zulfa juga mungkin. Atau apakah ini kalian sedang AFK karena mungkin ada pembinaan offline? Itu boleh juga komen. Aku perlu memastikan juga soal ini, teman-teman. Belum ada komentar selain Ibrar sama Eza. Kalian pusing guys, tolong kalau pusing juga bilang. Ada on dah, itu nggak sih? Ada Dera juga on. Dera gimana Der? Aman Der? Dera? Oke, ya udah. Oke ya. Oke, Ibrar sama Eza, thank you. Kalian keren banget. Oke, pertama gini. Ini konsep flux ya. Kalau flux itu teman-teman bisa lagi-lagi aku ingatkan, flux itu dia berarti adalah uh, energi yang sampai ya, energi yang sampai ke permukaan suatu, dalam hal ini Europe dan bumi ya. Berarti itu dia adalah L per 4 pi D kuadrat. Dan luminositas yang dipancarkan sama ya, berarti karena dia mengasumsikan dari matahari sama ya. Nah, yang berpengaruh adalah D-nya. Dimana D Europe itu D Europe ini adalah 5 kalinya bumi ya. D Europe adalah 5 kali D-nya bumi. Ini sama Ibro aku jelasin dulu aja, nggak apa-apa ya. Yang lain biar mungkin nanti dilihat di rekaman. Paham. Oke. Nah, karena gimana terus kita membandingkan kan. Jadi kita bandingkan antara flux yang diterima oleh Europe ya, flux Europe dibandingkan dengan flux yang diterima oleh bumi ya. Rumusnya adalah L per 4 pi D Europe kuadrat dibagi L per 4 pi D bumiku kuadrat. L-nya sama ya, kita coret ya, sehingga berarti kita akan menemukan ini pindah ke atas ya, satu per ini berarti kali ini berarti 4 pi D bumi kuadrat dibagi 4 pi D Europe ku kuadrat. Kita tahu kalau D Europe itu adalah 5 kali D bumi, berarti 4 pi D bumi kuadrat dibagi sorry, ini bisa bahkan bisa kita hapus 4 pi-nya, ini sama ya. 4 pi-nya kita coret, 4 pi-nya kita coret, sehingga kita punya D bumi kuadrat dibagi dengan ya, D Europe adalah 5 kali D bumi kuadrat. Sehingga kita akan punya D bumi kuadrat dibagi 25 D bumi kuadrat. Berarti ini coret, ini coret. Sehingga kita akan punya perbandingan flux di Europe dibandingkan flux di bumi. Itu adalah ini 1, ini 25. 1 per 25. Artinya flux di bumi ini kan ini ke sana ya. Ini buat teman-teman yang bingung perbandingan. Berarti 25 flux Europe sama dengan flux bumi. Flux yang diterima bumi, ya, jadi kalau perbandingan itu kayak gini, teman-teman. Jadi sebenarnya FE banding FB itu adalah 1:25. Atau kayak gini, flux di bumi itu adalah 25 kali flux yang diterima di Europe. Eropa. Sorry, Europe nanti Eropa kira. Eropa, ya. Di dalamnya Jupiter. Seperti itu. Sementara ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C ya, benar ya. 1/25.
Ini ya soal jadul tapi ya cukup menarik ya. Karena apa namanya? Menguji pemahaman sedikit lah ya. Perbandingan sedikit tentang flux dan luminositas. Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Oke, Eza Ibror udah ini ya, udah khatam ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin kayaknya ya ini terakhir nih untuk soal latihan yang ini. Coba, jika jarak suatu eksoplanet dengan radius 7,2 kali 10 pangkat 7 meter, radius eksoplanetnya, dari bintang induk adalah 7,8 kali 10 pangkat 11 meter jaraknya. Dan luminositas bintang induk adalah L, ya. Pertanyaannya, eksoplanet tersebut memantulkan cahaya sebesar, dengan asumsi eksoplanet tersebut memantulkan seluruh cahaya yang diterimanya. Ini setahu ada sedikit keanehan di soal ini, tapi ya coba dulu ya, teman-teman coba soal ini, terus kita bahas. Coba ya, Brar sama Aiza, ini kira-kira seperti apa? Kita tahu radiusnya, dan kita tahu jaraknya, ya. Kemudian kita tahu iluminasinya diasumsikan sebagai L. Uh, Flux. Oke, 4. Oke. Yang udah tahu langsung teman-teman bisa jawab di kolom chat. 11 di kuadratin. Nah, ini dia anehnya nih. Hmm, hmm. Hmm. Oh ya, aku tahu nih anehnya di mana. Oke, 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 oke. Oke. Ya, ada yang udah dapat? Jadi, oh ini ya, aku kasih clue ya. Untuk soal ini, dia mengasumsikan, ya teman-teman, eh si eksoplanetnya ini dia bukan dalam bentuk lingkaran. Bukan dalam bentuk bola, ya. Karena istilahnya kayak dia cuma sebagian ya, yang menerima ini adalah cuma sebagian. Jadi, ya, jadi cuma sebagian, sehingga yang terjadi adalah dia mengasumsikan satu bisa mengasumsikan sebagai lingkaran. Diasumsikan sebagai lingkaran. Coba kalau misalnya diasumsikan sebagai setengah bola berarti
benar sih. Ya, pertama coba teman-teman hitung dengan asumsi si exoplanetnya ini. Jadi kita asumsikan dia sebagai lingkaran. Ya. Lingkaran yang kemudian kayak ya cuma lingkaran kayak part itulah yang kemudian kena sama si cahaya dari bintang induknya, kemudian memantulkan kembali keseluruhannya. Asumsikan sebagai lingkaran. Coba. Lah. Ya, benar-benar. Dia either bisa sebenarnya bisa ya. Dianggap lingkaran. Dianggap lingkaran atau sebenarnya bisa juga dia dianggap sebagai setengah bola. Ya. Jadi ini yang aku masih sebenarnya ya asumsiku sih sebenarnya dia setengah bola lebih masuk akal ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya coba hitung, jadi gini, ini Eza sama Ibrar dapat belum? Bisa, Ibrar. Kalian kalau kalian ngitung dengan dia satu bola penuh, ya, satu bola penuh dia nggak ada jawabannya kan? Nemu gak kalian? Bisa, benar. Bisa, benar. Oke. Ya, B. Oke. Eza ini ngitung yang B pakai apa? Pakai lingkaran ya? Asumsi lingkaran atau gimana? Nah, iya benar. Kalau Ebrar, Ebrar belum dapat berat. Kalau eh ini ngitung pakai asumsi setengah bola bisa juga ya. Coba di asumsi setengah bola. Sekarang ya Ebrar lanjut dulu ngitung kalau misal ini yang lain Eza coba ngitung pakai asumsi setengah bola. Kenapa setengah bola? Karena kalau misal kita bayangkan ya dia kemudian cahayanya nyampe dia kan nggak sebenarnya pas udah sampai ke sini dia maksimal kan cuma setengahnya segini ya. Dia nerima cuma setengahnya gitu. Nah, kalau kita bayangin dia berarti freeze sesaat kemudian dia cahayanya ini kan dia nggak bagian sininya kan nggak kena kan ya gitu. Jadi dikalikannya dengan setengah bola sini. Jadi 4pi d kuadrat 4pi r kuadrat sorry, dibagi 2 dikalikannya ya ininya apa namanya energi yang terimanya. Itu aku dapat juga sih sebenarnya maksudnya tapi ya hmm. Iya benar. Ya.
Nah, kalau misal yang lingkaran, sebenarnya angkanya lebih, yang lingkaran angkanya sedikit lebih ini sih, lebih akurat dengan yang dipilihan. Jadi kalau yang lingkaran itu dia 2,1 dapat ini ya. Kalau yang setengah bola itu dapatnya 4,1. Atau 4,2 gitu ya. Kalau aku membayangkan sebenarnya soalnya dia dikasih tahu radius nih, radius. Iya. Sebenarnya bisa masuk yang luminositas itu kan watt semua ya, betul. Ya benar. Lebih masuk ke yang setengah setengah bola. Oke. Ini buat yang belum dapat, nih benar belum dapat benar. Oke. Buat yang belum dapat, ini aku coba jelaskan. Jadi gini. Pertama kita, aduh, ini benar dapat nih. Yang paling mendekati B, oke. Ya, benar. Gini. Pertama kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui dia pertama jaraknya dari bintang induk ya atau D ya. D-nya adalah 7,8 ya, 7,8 kali 10 pangkat 11 meter jaraknya. Terus kita apa namanya? Tahu juga radiusnya. Radius dari eksoplanet itu adalah 7,2 kali 10 pangkat 7 meter ya. Cuma beda 10.000 meter ya. Radiusnya ini dekat banget ini dia. Nah, jika diasumsikan ya, luminositas itu adalah L, ya, jadi L yang sini adalah luminositas. Kemudian ditanya, dia eksoplanet itu memantulkan cahaya sebesar berapa? Dengan asumsi eksoplanet ini memantulkan seluruhnya, memantulkan seluruh yang diterimanya. Jadi kita jadi kalau kalau gini, catatannya kalau di sini misal dia ternyata memantulkan 20%, berarti kita hitung dulu berapa yang diterimanya baru dikalikan sama 20% buat tahu berapa dipantulkannya gitu ya. Kalau dalam hal ini jadi dia 100% diterima, 100% dipantulkan. Jadi kita cuma menghitung satu aja udah dapat angkanya. Dia mantulkan berapa? Oke. Berarti terus dijawab jawabannya sama ya untuk mengetahui ya dalam hal ini berarti kan flux ya. Flux itu yang diterima oleh suatu planet adalah dari bintang induknya adalah L per 4 pi D kuadrat. Ini per meter kuadratnya dia akan terima berapa gitu ya. Per meter kuadratnya. Nah, makanya kita hitung. Mana L per 4 pi dikali dengan D-nya. D-nya adalah 7,8 kali 10 pangkat 11 meter. Ya. Terus, nah, tapi dia kan ini per meter kuadrat. Nah, kita mengasumsikan ya kalau kalau misal dia menerima sebagai lingkaran doang, maka tadi ada dua asumsi. Kalau dia sebagai lingkaran, ya jadi ya, ini dianggap sebagai lingkaran, kemudian dia mantulin semuanya. Berarti kita kalikan aja dengan luas si lingkaran. Luas lingkaran itu PR kuadrat. Ya kan? Kalian aja dengan PR kuadrat. R-nya ini adalah radius si bintang. Radius bintangnya 7,2 kali 10 pangkat 7 meter. Sehingga kita akan dapat nanti hasil akhirnya kalau gini ya. Adalah 2,1 kali 10 pangkat 9 min 9. Ini kan ada L ya. L gitu. Yang B. Tapi aku sebenarnya lebih suka juga kalau misal dia diasumsikannya adalah sebagai bola tapi setengah, karena ketika si apa namanya cahayanya ini sampai dia nggak mengenai seluruh permukaan si bintang ya, tapi hanya satu bagian si bintang ya kan, sorry, si planet, satu setengah bagian si planet, bagian belakangnya dia nggak kena kan. Nah dia diasumsikan setengah bola, jadi yang terima adalah setengah dan dia mantulkan. Kalau gitu berarti tinggal dikalikannya dengan luas permukaan bola 4 pi r kuadrat ya dibagi 2 ya. Jadi nanti sebenarnya hasilnya adalah sekitar 4,1 kali 10 pangkat min 9 L gitu ya. Mungkin aku lebih senang yang D ini. Lebih masuk akal sebenarnya karena dia dikasih taunya adalah radius dari si bintang. Dan kita tahunya juga adalah luminositas. Luminositas ini berarti kan pancaran seluruh ya, seluruh permukaan si bintangnya jadi membentuk bola gitu ya. Sehingga kalau asumsikan dia sebagai lingkaran rada-rada ini juga gitu ya, cuma lingkaran gitu, padahal
planet ini dia bentuknya bola, setengah bola. Aku sih lebih masuknya setengah bola. Tapi teman-teman balik lagi ke teman-teman ya. Kalau misalnya ini kebetulan jawabannya ada dua-duanya, kalau teman-teman coba ya, bisa coba dua-duanya, seenggaknya teman-teman paham dulu ya untuk hitungannya seperti ini, gitu ya. Tapi kalau yang setengah bola ini sebenarnya 4,2 hasilnya. Ada jauh, ada melenceng. Kalau kita sekedar pengen yang ada di jawaban aja ya sebenarnya yang paling mendekati adalah yang B ya, yang 0,1 tuh. Dengan mengasumsikan lingkaran. Tapi kalau misalnya saya, aku akan berasumsi dua ini ya, yang A yang ini asumsikan lingkaran, yang B ini diasumsikan setengah bola. Kalau untuk pilihan ganda ini ya mungkin aku akan pilih yang B karena paling mendekati. Itu jadi triknya kayak gitu kalau dari aku ya. Kalau teman-teman mendapati soal begini, kemudian apa namanya, ya bisa interpretasi juga kan artinya. Kalau untuk pilihan ganda, pilih yang angkanya paling mendekati karena mungkin itu yang diasumsikan. Tapi kalau misal esai ya, non bisa bilang ya, jawab asumsi planet ini adalah apa? Luas permukaan dan interior planet adalah diasumsikan lingkaran. Ya. Jadi B, jawab yang B adalah asumsi yang diterima oleh planet adalah setengah bagian dari planet sehingga diasumsikan setengah bola. Itu bisa juga dan itu sangat tidak apa-apa. Soalnya teman-teman tulisin asumsinya apa gitu ya dan kenapa gitu ya. Oke, karena yang dilihat itu kan logiknya ya. Logikanya teman-teman gimana gitu ya. Kerjaan akhirnya konsisten nggak dengan uh, logik yang teman-teman pakai gitu ya. Dan rumusnya benar apa enggak gitu. Oke. Sementara ini ada yang mau ditanyakan untuk materi kita punya ini luminositas, flux, radians ya. Terus kita punya von Boltzmann kaitannya juga dengan tadi kita udah ngitung-ngitung nih berapa energi bumi yang bumi terima ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau belum ada pertanyaan, coba sekali lagi nih pertanyaan tentang ini ya. Sedikit dimodifikasi soal tentang luminositas. Oke, ya ini terakhir sebelum kita istirahat. Kita istirahat 10.15 ya. Jadi mulai 12.15, sekarang mulai 10.15. Oke, contoh ada dua bintang, dia punya temperatur yang sama. Tapi kemudian masing-masingnya punya jari-jari yang berbeda ya. Ada R1, ada R2. Oh iya, Eza. Udah sholat ya, udah azan sana ya. Oh iya, oke. Oke, oke, Eza. Gak apa-apa. Ini benar nggak sholat, benar? Oke, ya ini buat yang lain ya, sambil kita ini. Oke, dikit lagi nanggung ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya ini ya. Coba dulu ini untuk dua bintang yang punya temperatur sama. Dia punya jari-jari R1, R2. Punya perbedaan energi R1 sama dengan 4 kali L2. Maka jari-jari R1 adalah berapa kali jari-jari R2. Ini coba. Ini habis ini kita istirahat. Silakan. Dicoba dan nanti kalau waktunya masih nyampe, kita nyampe lah. Kita bahas. Terus kita cukupkan istirahat. Coba dulu. Ya, yang dapat langsung langsung saja bilang. Wih, benar deh. Oke, benar, mantap benar. Ya, oke, oke, oke.
Oke. Oh ya, oke benar. Mantap memang ya benar. Tuntas dan tepat sholat. Wih, ini motivasi yang luar biasa loh. Benar. Keren banget. Ya udah, oke. Ini yang lain mungkin nanti bisa apa namanya mengerjakan di atau ya di pembahasannya bisa mengerjakan dulu sebelum lihat pembahasannya ya. Ini aku bahas ya buat teman-teman nanti ketika mengerjakan bisa ada panduan. Nah, oke, udah jawab. Ini yang lain bisa coba kerjain juga ya, jangan langsung lihat pembahasan tapi bisa ngerjain juga. Nah, gini. Pertama kita tahu kalau dua bintang dia punya temperatur yang sama. Kita misalkan T1 ya, T bintang 1 sama dengan T bintang 2 ya. Dia kemudian punya jari-jari yang berbeda ya, R1 jari-jari itu dan R2 gitu ya. Kemudian dia punya L1 luminositas bintang 1 itu adalah 4 kali luminositas bintang 2. Oke. Terus rumusnya apa sih? Rumus luminositas? Nah, kita nyari jari-jari ya dengan diketahui luminositas. Berarti ya, kita tahu kalau rumus luminositas itu adalah 4 pi R kuadrat Stephen Boltzmann T pangkat 4 ya. Coba kita bandingkan. Berarti kalau L1 per L2 ini sama dengan 4, berarti L1 dibagi L2 itu sama dengan 4. Berarti L1 ini adalah 4 pi R1 kuadrat Stephen Boltzmann T1 pangkat 4 dibagi 4 pi R2 kuadrat Stephen Boltzmann T2 pangkatin 4 sama dengan 4. Karena temperatur sama kita bisa coret ya kan. Sama-sama temperatur T1 sama dengan T2 berarti temperatur kita bisa coret. Stephen Boltzmann kita coret. 4pi kita coret. Jadi kita akan dapat R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 4 ya. Sehingga dari sini ya, kita bisa tahu apa? Kita nyari R-nya kan. R si bintangnya kan. Jadi R1 per R2 ini dikuadratin sama dengan 4. Sehingga kita bisa tahu bentuk akhirnya adalah R1 per R2 sama dengan akar dari 4 adalah 2. Ya. Sehingga R1 per R2 sama dengan 2 atau R1 sama dengan 2 kali R2. Maka jari-jari R1 adalah 2 kali R2. Ya. Oke, berat kayaknya tadi rada-rada buru-buru ya. Nggak apa-apa. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk kita punya kalau soal-soal kayak gini nanti sebelum kita masuk ke mungkin nanti sesi selanjutnya kita bisa sedikit review ya karena ya aku nggak ngerti nih teman-teman paham atau enggak. Nanti kalau misalnya udah paham kita bisa coba review lagi. Seperti ini. Jadi kita cukupkan ya untuk sesi kita sekarang ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita istirahat. Ya, jadi tadi kita udah bahas ya tentang astrofisika ya, yang mungkin sebenarnya dasar banget, tapi mungkin teman-teman ini butuh review-review ya karena tidak menutup kemungkinan ya soal-soal dasar kayak gitu tetap muncul. Tapi kalau teman-teman nggak tahu dasarnya ya nanti apalagi soal pengembangan mungkin akan lebih sulit lagi. Oke, Oke kalau begitu kita cukupkan teman-teman untuk sesi kali ini ya. Kita lanjutkan lagi nanti di jam 1:10 ya. Ini kita istirahat jam 1:12 lewat 10. Oke ya, channel juga udah pada zuhur juga, nah waktu sholat juga kita cukupkan. Aku akhiri selamat beristirahat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat duluan. Sampai jumpa di jam 2. Jam 2, jam 1, sorry. 1:10.